Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Teman-teman pemuda, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Senang sekali rasanya kita bisa mengadakan kebaktian pemuda. Bagaimana kabarnya yang ada di Gresik? Saya harap semuanya bahagia dan sehat. Demikian juga yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, di Surabaya, di Malang, atau bahkan di luar negeri, di Sweden, Mbak Anggi. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemi COVID-19, tentunya menarik kalau kita mendengarkan curhatan teman-teman kita. Apa sih yang sebetulnya dirasakan? Apa sih dampaknya pandemi COVID-19 ini bagi kehidupan kita? Mari kita dengarkan curhatan dan pendapat dari beberapa teman ini. Bilang dampak pandemi terhadap kehidupan saya pribadi sungguh signifikan ya, karena saya yang sedang belajar di dunia entertain, dimana saya sangat butuh jam terbang, saya butuh relasi, butuh pengalaman yang tinggi. Ternyata di tahun ini hampir 80% event yang akan saya jalani semuanya dipending gitu, dan itu dampaknya cukup menyakitkan sih, karena saya harus rugi 1 tahun, rugi pengalaman dan relasi itu tadi. Yang kedua, mungkin dampak ini juga dialami semua orang gitu ya, dimana kita sebagai manusia, kita biar tetap sehat secara mental, kita harus intens berkomunikasi, berelasi gitu dengan rekan-rekan sebaya kita. Namun akibat pandemi ini kita sudah susah sekali untuk bertemu dengan rekan-rekan sebaya kita. Tapi di lain sisi, di sini saya belajar bagaimana untuk berkaca kepada diri saya sendiri sih, gimana saya bisa mindfulness gitu, mengenali diri saya itu posisinya seperti apa sih di dunia ini, gimana sih karakter saya sebenarnya gitu. Karena selama ini kalau kita sedang beraktivitas, kita sendiri jarang untuk berkaca gitu, kita itu seperti apa gitu kan. Kita banyak memikirkan eksternal di luar, banyak memikirkan orang lain, tapi kita nggak melihat diri kita itu seperti apa gitu sih. Mungkin di sini saya mulai bisa belajar untuk berkaca diri saya itu seperti apa gitu. Ya gitu aja sih sharing saya. Semoga teman-teman sehat selalu, tetap jaga keamanan ya, pakai masker. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pandemi virus corona ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satunya di kalangan pelajar, yang biasanya kita melakukan kegiatan belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan di sekolah. Sekarang kita hanya bisa melakukannya dari rumah, yang biasanya kita bisa menanyakan tugas secara langsung. Sekarang kita hanya bisa via sosmed atau via online lainnya. Ya, kita hanya bisa mematuhi himbauan dari pemerintah, yaitu stay at home atau di rumah aja. Munculnya virus baru dan menyebabkan penyakit baru juga, yaitu COVID-19, itu benar-benar sangat
mempengaruhi kehidupan, entah itu pendidikan, perekonomian, semuanya, kayaknya semua kedampak termasuk di dalam kehidupan saya. Saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor, benar-benar ngerasakan dampaknya banget, karena ini nggak cuma ada di Indonesia tapi ini seluruh dunia terdampak. Jadi benar-benar kita stuck, nggak bisa ngapa-ngapain karena kita bergerak di bidang ekspor impor. Lalu juga akhirnya berdampak kemana-mana kan. Terus lalu juga sekolah-sekolah juga diliburkan, terus pembatasan sosial, physical distancing. Nah itu juga bagi orang-orang yang sudah mempunyai pasangan, jujur-jujur aja ya, kayak apalagi kita anak muda kan, jadinya waktu untuk bertemu itu sangat-sangat dibatasi, cuma bisa lewat chat kayak gitulah ya, sosmed kayak gitu. Tapi untungnya juga bisa kayak lebih mempererat lagi sih kayak hubungan di dalam suatu keluarga biar lebih deket kan, soalnya itu bekerja di pelayanan kesehatan. Pandemi COVID ini sangat menyebabkan dampak yang sangat luar biasa di berbagai sektor, termasuk perekonomian. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga mereka melakukan pengurangan karyawan, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan karena perusahaan tidak mampu membayarkan upah mereka. Tapi di satu sisi, pekerjaan yang saya jalani pada saat ini membuat saya tidak bisa berhenti bekerja, terus berpikir pekerjaan untuk besok, dan besok terus. Walaupun mungkin pekerjaan saya ini tidak terlihat seperti perawat dan dokter, tetapi risiko sama dengan mereka, harus tetap menjaga diri dan membantu banyak orang untuk memeriksa kesehatannya. Di samping saya memiliki ketakutan seperti orang pada umumnya, kami sebagai pekerja di pelayanan kesehatan, kami senang dan bangga untuk menjalani semua ini, serta bisa melayani banyak orang dalam perihal kesehatan mereka. Semoga kita sehat selalu dan dijauhkan dari segala virus ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam dunia. COVID-19, virus yang sedang menginvasi dunia akhir-akhir ini. Jujur kalau boleh dibilang, dengan adanya pandemi ini sangat berdampak dalam kehidupan pribadi saya, khususnya pekerjaan saya. Saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan sebagai aparatur sipil negara. Dan dalam pekerjaan saya diharuskan untuk bekerja secara mobile. Artinya saya bekerja di luar dan harus berinteraksi dengan banyak orang. Ya, dengan adanya pandemi ini, segala kegiatan yang sudah kita susun di tahun sebelumnya terpaksa harus kita pending, bahkan ada yang dibatalkan. Dan dana alokasi untuk kegiatan tersebut juga sudah kita alihkan untuk bidang kesehatan, untuk pengadaan alat pelindung diri, obat-obatan, dan sebagainya. Oke, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hadapi bersama. Karena pandemi ini datang secara tiba-tiba dan tanpa kita sangka-sangka. Mungkin kita juga, siapapun tidak ada yang siap dengan adanya virus ini. Tapi yang dapat kita ambil positifnya, mungkin sebelum adanya pandemi ini kita terlalu sibuk dengan dunia kita ya, dunia pekerjaan, pendidikan, dan hal-hal yang kita sukai. Mungkin Tuhan juga rindu dengan kita. Maka dari itu, positif yang dapat kita ambil dengan gerakan di rumah saja mungkin ya, menjadikan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan itu yang mungkin saya rasakan sekarang. Itu positifnya. Tetap semangat. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat
seorang nolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ternyata beragam ya dampak pandemi COVID-19 ini bagi kehidupan teman-teman pemuda. Ada yang mengkhawatirkan kesehatannya, pekerjaannya yang harus tertunda. Demikian juga yang harus bekerja dengan banyak orang, yang masih sekolah. Tentunya pandemi COVID-19 ini menyisakan banyak persoalan bagi kita semua. Tapi bagaimana kita sebagai pemuda bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini? Kita bersama-sama membaca dari Amsal yang ke-18, ayatnya yang ke-14 yang demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kuncinya itu adalah pada semangat. Persoalan boleh datang, tetapi ketika kita memiliki semangat, maka kita bisa menanggung penderitaan yang kita alami karena COVID-19. Orang yang bersemangat, orang yang memiliki semangat yang besar, maka dalam tubuhnya itu akan mengaktifkan banyak hormon-hormon yang baik, sehingga akan memiliki kreativitas dalam menghadapi persoalan. Tetapi orang yang putus asa, maka seluruh sistem tubuhnya ini juga menjadi lemah. Salah satunya adalah kreativitas. Maka kreativitasnya akan menjadi hilang. Kunci dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah kreativitas. Dan itu adalah ciri khas orang muda. Orang muda itu imajinasinya masih kuat, kreativitasnya masih besar, dan semangatnya apalagi itu lebih besar. Jadi pandemi COVID-19 ini boleh saja terjadi. Tetapi dia tidak bisa merenggut semangat kaum muda. Dia tidak bisa merenggut kreativitas kaum muda. Dengan kreativitas itu kita akan menemukan banyak jalan untuk mengatasi persoalan kita. Kalau kita berhenti hanya pada hal-hal yang rutin saja, maka kita akan menjadi berhenti karena COVID-19 ini. Tetapi kalau kita mau membuka pikiran kita dan menjadi kreatif, maka sebetulnya ada banyak peluang bagi kaum muda. Saya memiliki seorang teman yang pekerjaannya adalah sebagai MC di Malang. Pekerjaannya juga melatih anak-anak untuk bermain piano. Teman saya ini karena COVID-19 di seminggu pertama, 2 minggu pertama dia kolaps. Dia bingung karena dia nggak nge-MC, nggak bisa lagi ngelesi musik. Hingga akhirnya dia menemukan jalan keluar dengan membuka kursus nge-MC, kursus piano yang dilakukan secara online, juga dengan kursus modeling. Dan akhirnya dia survive. Itulah kreativitas. Nah, teman-teman pemuda, dimanapun teman-teman berada di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap bersemangat. Mari kita tetap percaya bahwa mujizat itu ada. Kalau kita mau bergerak dan mengusahakan sesuatu. Seperti Amsal 18 ayat 14 ini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Kiranya COVID-19 ini tidak mematahkan semangat kita.
sebagai yang muda, yang masih memiliki semangat yang kuat dan kreativitas yang kuat, mari kita membangkitkan semangat teman-teman kita. Mari kita membangkitkan semangat lingkungan kita. Di tengah situasi yang seperti ini, gereja juga sangat membutuhkan teman-teman pemuda untuk mengambil bagian dalam pelayanan, supaya kehidupan bergereja kita juga tetap berjalan. Mari kita membuat sesuatu seperti video singkat untuk menyemangati yang lain, atau aktivitas-aktivitas yang lain, supaya kita bisa menyemangati teman-teman pemuda kita yang saat ini mungkin ada yang belajar di rumah, ada yang dirumahkan. Mari kita bergandengan tangan, mari kita membangun jejaring untuk membentuk kekuatan bersama dan membangun ruang untuk jalan keluar. Kita adalah satu saudara. Pemuda GKJW Gresik, motonya miracle. Kita betul-betul sanggup menghadirkan keajaiban itu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, supaya tetap menjadi berkah. Amin. Mari teman-teman, kini tiba saatnya untuk kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dikarenakan adanya social distancing, jadi untuk mengumpulkannya, teman-teman bisa masukkan di amplop dan diberi keterangan tanggal ibadah dan juga berapa orang yang mengikuti ibadah. Nanti bisa dikumpulkan di KRW masing-masing seperti pengumpulan persembahan ibadah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
dikasihi oleh Tuhan, kini marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk keadaan kami, apapun itu. Kami berdoa untuk teman-teman kami, semua pemuda yang ada di GKJ Jemaat Gresik, baik yang ada di Gresik, baik yang di luar kota, baik yang ada di luar negeri. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami semangat dan gairah hidup untuk tetap menjadi berkat bagi banyak kehidupan. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman yang masih sekolah. Biarlah Tuhan memberkati supaya teman-teman kami bisa belajar di rumah dengan baik, dengan penuh kesabaran, dan mereka berhasil. Demikian juga teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mencari sekolah yang baru. Tuhan memberkati agar teman-teman kami mendapatkan sekolah yang baik. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang bekerja. Tuhan berkati supaya mereka semua juga diberikan semangat dalam bekerja. Yang sedang mencari pekerjaan, kami mohonkan rezeki bagi kehidupan teman-teman kami ini. Yang sedang mencari jodoh, kami juga mintakan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan yang baik bagi kehidupan saudara-saudara kami. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami pemuda yang saat ini berada di luar kota atau di luar negeri. Tuhan yang memelihara mereka semuanya sehat dalam keadaan baik meskipun tidak bersama-sama dengan keluarga. Kami juga berdoa saat ini untuk gereja kami. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami betul-betul bersatu hati, menjadi kuat sebagai saudara, saling melayani dan juga saling menolong satu dengan yang lain. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu. Tuhan memberikan yang terbaik bagi gereja kami. Lindungilah juga gedung gereja kami, jauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Demikian pula orang-orang yang melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini juga Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Segala macam bentuk kegiatan gereja kami serahkan untuk Tuhan berkati dan semuanya berjalan dengan baik. Pendanaan yang kami butuhkan juga dicukupkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Indonesia, Tuhan berkati Indonesia dalam keadaan makmur, adil dan sejahtera. Biarlah pandemi COVID-19 ini segera dapat berlalu dari bumi Indonesia dan seluruh permukaan bumi, dan demikian juga banyak pasien yang disembuhkan. Kami percaya Tuhan, Kau memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga persembahan ini juga menjadi berkat bagi pelayanan kami di GKJ Jemaat Gresik. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri kebaktian ini dan kami percaya bahwa berkat Tuhan dinyatakan atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memohon berkat. Mari kita mohon berkat. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
punya